Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri selaku presenter Francisca Florida Loko. Yang kedua, Febronia Sriati Nahak. Yang ketiga, Visna Carmelia Penny. Yang keempat, Florinko Urin Maloro. Yang kelima, Francisca Yohana Lopez. Yang keenam, Franciscus Aldes Sobani. Yang ketujuh, Fenim Jackson Selan. Yang kedelapan, Gustavandra Umbu Sifamudir. Yang kesembilan, Hermiana Pangriasine. Selanjutnya saya akan mempresentasikan slide pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep dasar penyusunan dan juga pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar dan juga solusi akuntansi atas hal-hal yang belum diatur di dalamnya. Selanjutnya, slide berikut dijelaskan oleh teman saya. Ada tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, auditor. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan sektor publik. Baik, saya ke materi yang selanjutnya, yaitu lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Nah, perencanaan publik kerangka konseptual merupakan hal pertama yang harus dilakukan, yakni yang pertama itu definisi kerangka konseptual sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini merupakan konsep dasar penyusunan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Nah, yang kedua, tujuan dan peranan konseptual akuntansi sektor publik. Dan kerangka ini disusun sebagai acuan untuk berbagai pihak, diantaranya yang pertama itu ada tim penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik. Nah, dan yang kedua ada penyusunan laporan keuangan. Nah, dan yang ketiga ada auditor. Yang keempat ada lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Nah, proses ini adalah kunci keberhasilan tahapan selanjutnya, sehingga pentingnya untuk merumuskan perencanaan yang berkualitas. Proses selanjutnya yaitu pengarah publik sangat penting untuk memperhatikan proses penganggaran agar bisa berkualitas, karena akan berpengaruh pada keberhasilan serta akuntabilitas. Proses selanjutnya yaitu penganggaran publik sangat penting untuk memperhatikan proses penganggaran agar bisa berkualitas, karena akan berpengaruh pada keberhasilan serta akuntabilitas. Program proses selanjutnya yaitu realisasi anggaran. Nah, berdasarkan proses barang dan jasa publik. Proses pengadaan barang yang baik akan berdampak kepada efektivitas dan efisiensi. Program yang dicapai selanjutnya yaitu laporan konsolidasi dan laporan kinerja. Pembuatan laporan ini sekurang-kurangnya disusun sekali dalam setahun. Nah, laporan yang telah disusun dilakukan pengauditan audit yang berkualitas, yaitu proses audit yang dilakukan berdasarkan standar yang ada langkah terakhir dari pembahasan. Nah, kerangka konseptual adalah dengan adanya pertanggungjawaban sebagai indikasi tercapai atau tidaknya kualitas program keseluruhannya. Sekian dari materi saya.
Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang lainnya. Materi berikutnya tentang asumsi akuntansi sektor publik. Di sini asumsi akuntansi sektor publik itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk poin yang pertama ada kebutuhan masyarakat. Artinya teman-teman, berdasarkan kodratnya manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi segala harapannya. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi, di mana di dalam kehidupan kita itu kita membutuhkan orang lain. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua ada alokasi sumber daya. Nah teman-teman, alokasi sumber daya ini berarti perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Nah itu untuk poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga ada ketaatan hukum atau peraturan. Nah teman-teman, ketaatan hukum atau peraturan ini di mana sumber daya memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada di dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, mekanisme pengelolaan yang dimaksud di sini adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan dan sasarannya. Di poin berikut ada dasar akrual. Nah teman-teman, dasar akrual ini untuk mencapai tujuannya, basis laporan keuangan sektor publik adalah dasar akrual. Nah, di mana pengaruh transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nah teman-teman, ini dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Itu untuk dasar akrual. Yang berikut ada kelangsungan usaha atau kelangsungan sebuah organisasi. Nah teman-teman, demi kelangsungan hidupnya organisasi, menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Nah, organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Nah, di poin yang terakhir ada akuntabilitas kinerja. Nah, teman-teman, akuntabilitas kinerja ini merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya sebuah visi misi perusahaan. Nah, teman-teman, dalam pengelolaan organisasi publik, jika tidak salah, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan pertanggungjawaban, maka proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan suatu organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Materi berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya sebagai pemateri selanjutnya yaitu tentang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Perencanaan publik kerangka konseptual merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Proses ini adalah kunci keberhasilan tahapan selanjutnya sehingga penting untuk merumuskan perencanaan yang berkualitas. Proses selanjutnya yaitu adanya penganggaran publik, di mana proses ini sangat penting untuk memperhatikan proses penganggaran agar bisa berkualitas karena akan berpengaruh pada keberhasilan serta akuntabilitas program. Proses selanjutnya yaitu realisasi anggaran, di mana dalam proses ini pelaksanaannya yaitu dengan adanya pengadaan barang dan jasa publik. Proses pengadaan yang baik akan berdampak kepada efektivitas dan efisiensi program yang dicapai, sehingga selanjutnya adanya laporan keuangan sektor publik, di mana di dalam laporan keuangan sektor publik di dalamnya termasuk laporan realisasi dan laporan kinerja. Pembuatan laporan ini sekurang-kurangnya disusun sekali dalam setahun. Laporan yang telah disusun dilakukan pengauditan sehingga audit yang berkualitas, yaitu proses audit yang dilakukan berdasarkan standar yang ada. Maka langkah terakhir dari pembahasan kerangka konseptual adalah
dengan adanya pertanggungjawaban publik sehingga indikasi tercapai atau tidaknya kualitas program secara keseluruhannya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Yang pertama itu pengertian dari pengukuran dari transaksi publik. Pengakuan dan pengukuran adalah proses menyatakan suatu pos tertentu untuk diakui dan dimasukkan ke setiap unsur laporan keuangan dan kinerja organisasi sektor publik. Dalam mengukur kinerja suatu perusahaan itu ada beberapa dasar yang digunakan, yaitu yang pertama itu biaya historis, yang kedua itu biaya saat ini, yang ketiga itu nilai realisasi atau penyelesaian, yang keempat atau yang terakhir itu nilai sekarang. Jadi teman-teman, yang sering digunakan dalam setiap organisasi sekarang itu ialah dasar biaya historis. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Nah, di sini terdapat 4, dan tadi yang pertama sudah teman saya jelaskan sebelumnya, dan sekarang saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik, yaitu probabilitas manfaat ekonomi masa depan, pengkajian terhadap ketidakpastian yang melekat pada arus ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang ada. Yang berikut ada tidaknya nilai yang diukur dengan tingkat keandalan tertentu. Nah, yang ketiga itu aktiva. Segala sesuatu yang manfaat ekonomisnya di masa depan atau jasa potensialnya akan diterima oleh organisasi yang akan muncul pada laporan posisi keuangan. Dan yang keempat itu ada kewajiban. Akan diakui pada laporan keuangan jika pengeluaran memberikan manfaat ekonomi yang kemungkinan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan bawa materi tentang pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pada ekuitas itu, jumlah ekuitas yang tercantum pada laporan posisi keuangan itu tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Kalau pada pendapatan itu diakui pada saat laporan jika kenaikan manfaat di masa yang akan datang berkaitan langsung dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban. Kalau pada biaya itu diakui pada saat laporan kinerja keuangan jika penurunan manfaat di ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau juga peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat dilakukan dengan andal. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sangatlah penting. Dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki banyak lingkup, maka sebelumnya perlu untuk direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kerangka konseptual pada akuntansi sektor publik, maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik.